Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Instrumentasi dalam Konseling 2 dengan materi Tes Kreativitas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitanda Sianggraini dan rekan saya ada Anissa Davianti, Dini Humairoh, Tia Lisa, Arini Dulestari, Muhammad Ali Akbar, Mairo, dan Sukma Aulia. Tes kreativitas. Tes kreativitas adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Tujuan tes kreativitas adalah untuk penelitian, misalnya untuk mengukur kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, dan digunakan pada usia 17 tahun. Materi selanjutnya. Manfaatnya adalah karena tes ini dapat mengukur tingkat kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir setiap orang. Hubungan dengan pembelajaran di kelas yaitu, apabila di dalam proses pembelajaran tidak menggunakan tes kreativitas, maka setiap guru tidak akan mengetahui tingkat kemampuan berpikir divergen yang dimiliki oleh setiap murid-muridnya. Jadi, untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir divergen murid, guru perlu melakukan tes kreativitas. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang selanjutnya itu ada tujuan penggunaan tes kreativitas. Tujuan yang pertama yaitu identifikasi anak berbakat kreatif. Dalam seleksi siswa kreatif, untuk mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi, sebaiknya menggunakan dua sumber untuk mengukur kreativitasnya. Misalnya, dengan tes kreativitas. Selain penilaian guru mengenai tingkat kreativitas anak. Related, konsep tes minat, tujuan penggunaan, dan jenis tes minat. 2. Penelitian. Penelitian membantu kita memahami perkembangan kreativitas. Tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi orang kreatif dan membandingkan mereka dengan orang-orang pada umumnya. Yang kedua, tes kreativitas dalam penelitian dapat digunakan untuk menilai dampak pelatihan kreativitas terhadap kreativitas peserta. 3. Konseling. Tes kreativitas dapat juga digunakan untuk bimbingan dan konseling siswa. Konselor atau psikolog sekolah di SD atau sekolah menengah memerlukan informasi mengenai seseorang siswa yang dikirim karena problem sikap atau masalah lain. Melanjutkan materi berikutnya, yaitu tes yang mengukur ciri kepribadian kreatif. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, tes risk taking yang digunakan untuk menunjukkan dampak pengambilan resiko terhadap kreativitas. Yang ketiga, kreativitas verbal. Tes ini pertama kali dikonstruksikan di Indonesia untuk mengukur kelincahan, kelenturan, originalitas, dan elaborasi dalam berpikir. Yang keempat, tes kreatif figural. Tes ini diadaptasi dari Torrance Test yang distandarisasi untuk anak 10-18 tahun oleh Fakultas Psikologi UI. Yang terakhir, tes kreativitas verbal. Tes kreativitas pertama yang dikonstruksi di Indonesia pada tahun 1977 adalah tes kreativitas verbal dan skala sikap kreatif. Konstruksi tes kreativitas verbal berdasarkan model struktur intelek dari Guilford sebagai kerangka teoritis. Tes ini terdiri dari 6 subtes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen dengan dimensi konten verbal, tetapi masing-masing berbeda dengan dimensi produk. Setiap subtes mengukur aspek yang berbeda dari berpikir kreatif.
Kreativitas atau berpikir kreatif secara operasional dirumuskan sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan berpikir. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.